Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi yang sangat saya muliakan ayahanda saya Abah Usman bin Abdullah Al-Aidarus. Beliau doakan semoga panjang umur, sehat afiat beserta segenap keluarganya, anak-anak, mantu, cucu-cucu, cucu mantu, cicit-cicit. Mudah-mudahan semuanya dipelihara Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, dicintai Allah dan Rasulnya, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya. Terutamanya doakan akhil karim Habib Ahmad bin Usman Al-Aidarus dan istrinya Raihatul Jannah Umayyah, semoga senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Para hubabah, para syaraif, para ustadzah, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, yang semoga semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kehadirannya di majelis kami ini. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan. Mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini, dikumpulkannya kita kelak di tempat yang lebih layak, di bawah bendera Nabi besar Muhammad. Dan tentu saja semua yang hadir di tempat ini, baik yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh, terima kasih atas kehadirannya, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, sayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang datang dari jauh ini ya. Ada umi mertua saya dari Banyuwangi, ada yang lain-lain juga. Terima kasih. Ada yang dari Tangerang, dari Jakarta, dari Sumedang, dari Tegal, dari Pekalongan, dari Malang, dari Bandung, dari Cirebon, dari Kuningan. Ya udah, nggak usah dia absenin satu-satu. Semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, hidup nggak pernah ideal buat siapapun. Itu harus selalu kamu ingat-ingat dalam dirimu. Hidup tidak pernah sempurna buat siapapun. Dunia ini nggak pernah sempurna buat siapapun. Nggak ada ceritanya orang hidupnya seneng terus, Bu, Kak, Dek, nggak ada. Nggak ada. Mau yang miskin, mau yang kaya, mau yang cantik,
mau yang cantiknya nggak kelihatan. Mau ngomong jelek kayak gimana gitu. Mau yang tinggi, mau yang semampai, semeter tak sampai. Semua di antara kita, apapun keadaan kita, mau yang pinter, mau yang kurang pinter, mau yang di kota, mau yang di kampung, sama. Hidup tidak pernah ideal buat siapapun, hidup tidak pernah sempurna buat siapapun. Dunia nih tidak akan pernah menjanjikan kesenangan bagi siapapun, dari raja hingga rakyat jelata, dari orang paling kaya hartanya sampai yang paling miskin hartanya, semuanya sama. Hidup tuh semuanya sama, ada senengnya, ada susahnya, pasti. Bahkan bagi baginda kita Nabi besar Muhammad, nabinya sempurna, betul, betul, nabinya sempurna, tapi dunia bagi Nabi Muhammad tidaklah sempurna. Nabinya ideal, betul, khairu man yamshi ala qadami, sebaik-baik manusia yang pernah ada di atas muka bumi ini. Tapi kehidupan dunia bagi Nabi Muhammad sama sekali, teman-teman sekalian. Nabi Muhammad sakit, Nabi Muhammad terluka, Nabi Muhammad menangis, Nabi Muhammad diusir dari kotanya, Nabi Muhammad dahinya pecah, Nabi Muhammad 2 gigi gerahamnya tanggal, Nabi Muhammad dilempari anak-anak kecil dan budak-budak dengan kerikil. Nabi Muhammad sejak kecil, saat lahir ayahnya sudah tidak ada, 6 tahun ibunya sudah meninggal dunia. Ikut kakeknya pun meninggal dunia. Hidup dalam kemiskinan sampai harus menggembala kambing. Ideal apanya dunia bagi Nabi Muhammad? Gak ada, gak ada. Dunia tidak ideal, tidak sempurna bagi baginda kita Nabi besar Muhammad. Jadi kalau kamu ngerasa ya ampun, saya kok hidup gak ada seneng-senengnya ya, saya kok kayaknya banyak susahnya ya, emang gitu namanya hidup. Emang gitu namanya hidup. Pasti banyak masalahnya, pasti banyak susahnya. Kalau banyak buahnya namanya pasar. Pasar buah. Pasti yang namanya hidup itu ya gitu dah. Kamu jangan berpikir kalau saya kaya nih, hidup saya nih bakalan seneng terus. Enggak ada ceritanya. Yang kayanya ngomongnya enggak begitu. Yang kaya bakalan bilang ternyata uang bukan segalanya. Gitu. Kalau wajah saya sehat, hidup saya pasti akan senang. Itu katanya yang sakit, katanya yang sehat. Ternyata sehat juga, kalau mau susah mah susah aja. Susah. Katanya yang jelek nih, kalau aja saya cakep mungkin suami saya tidak meninggalkan saya. Tapi katanya yang cantik, ternyata dikasih yang cantik suami saya malah nyari yang lainnya.
Dunia tak pernah ideal bagi siapapun. Dunia tak pernah ideal bagi siapapun. Biar kenapa Allah bikin dunia nggak ideal? Biar kita nggak ngejar dunia. Kita ngejarnya akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih baik bagimu daripada dunia. Itu sebabnya Nabi Muhammad lebih memilih senang di akhirat daripada di dunia. Itu sebabnya Nabi Muhammad ridho dengan segala kesusahan-kesusahan di dunia jika ujungnya adalah bahagia kelak di akhirat nanti. Sayyidina Umar bin Khattab satu ketika masuk ke rumah baginda Nabi Muhammad saat Nabi sedang menginap di rumah putrinya Hafsah. Lagi siang hari Nabi ada di rumah putrinya, Sayyidina Umar lagi datang ke sana. Tanya sama Hafsah, Nabi di mana Hafsah? Di rumah ayah, di kamarnya. Oh, Sayyidina Umar mau ketemu sama Nabi, menyibak tirai. Nabi itu kamarnya sama ruang tamu nggak ada pintunya, hanya ada tirai. Sayyidina Umar nyibak tirai yang Nabi Muhammad sedang tidur siang, qailulah. Nabi itu tidurnya di jam-jam deket kayak gini nih, jam 11. Tapi Nabi bangun sebelum duhur, makanya namanya qailulah, tidur sebentar. Kalau kamu tidur jam 11 bangun jam 2 namanya bukan qailulah, tapi kuthairah, tidur banyak itu mah ya. Nabi jam-jam tidurnya jam-jam 11-an, tapi jangan jam 11 saya ditinggal tidur. Nabi sedang tidur di kamarnya, Sayyidina Umar membuka tirai mau ketemu sama Nabi Muhammad. Sayyidina Umar nggak tahu kalau Nabi Muhammad lagi tidur. Begitu dibuka tirai, Sayyidina Umar terbengong-bengong. Sayyidina Umar termangu. Sayyidina Umar terdiam. Tak lama kemudian tenggorokannya terasa tercekat. Ia tak mampu menahan tangisnya ketika melihat Nabi Muhammad sedang tidur kala itu. Nabi tidur beralaskan tikar yang sudah usang, tikar dari pelepah kurma, yang membuat ketika Nabi Muhammad bergeser dari tidurnya atau Nabi Muhammad bergerak dari tidurnya, badan beliau jadi garis-garis, ngecap bekasnya tikar yang beliau tiduri itu. Panas, Nabi Muhammad berkeringat, keringatnya wangi, tapi Nabi Muhammad tetap keringetan, kepanasan. Nabi kepanasan, Nabi tidak nyaman. Nabi tidur di bawah gitu aja teman-teman, gak ada kasurnya. Sayyidina Umar melihat pemandangan tersebut, rasa-rasanya kayak ada sesuatu yang menohok di jantung beliau, membuat beliau nggak tahan, beliau pun menangis. Dari yang asalnya hanya sekedar air mata keluar gitu aja, lama-lama tak mampu ia tahan, keluarlah suaranya, nangis sejadi-jadinya. Nabi terbangun.
Kata Nabi, maaf kak, ya Umar, maaf kak. Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar? Kenapa? Kamu kenapa, Umar? Sayyidina Umar di antara sela-sela tangisnya beliau berkata, ya Rasulullah, tadakkartu muluka Kisra wa Kaisar. Aku pernah berjumpa, aku pernah bertemu dengan raja-raja Romawi dan Persia. Aku teringat mereka, wahai Rasul. Sebagai raja, mereka tidur di atas kasur yang empuk, dikipasi oleh dayang-dayang, berada dalam keadaan yang paling nyaman, seindah-indah tempat di muka bumi ini. Wa anta ya Rasulullah, sementara engkau wahai Rasul, anta aula, engkau lebih berhak untuk mendapatkan kesenangan. Anta Habibullah, engkau kekasih Allah yang menciptakan dunia dan seisinya. Nabi bahkan terkadang mengganjal perut dengan batu karena 3 hari tak makan apa-apa. Tidur hanya beralaskan dengan tikar dari pelepah kurma. Sayyidina Umar bilang, Rasul, engkau lebih berhak untuk itu. Kau lebih berhak untuk disenangkan. Nabi Muhammad senyum. Nabi Muhammad tersenyum. Kemudian mengajarkan sebuah ilmu besar kepada Sayyidina Umar, ilmu besar kepada kita sekalian umatnya. Kata Nabi Muhammad, ala tarda ya Umar anna lahumud dunya walanal akhirah. Tidakkah kamu ridho wahai Umar, Allah kasih dunia buat mereka, buat kita Allah kasih akhirat. Buat mereka Allah kasih dunia, buat kita Allah kasih akhirat. Buat mereka Allah kasih dunia, nggak apa-apa. Kamu nggak punya mobil kayak yang dipunya orang lain, nggak apa-apa. Kok itu ya orang-orang kafir tuh ya pada punya pesawat pribadi. Saya cuman punya pesawat telepon. Nggak apa-apa. Saya nggak punya rumah seperti yang dipunya mereka itu. Nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Anna lahumud dunya walanal akhirah. Allah kasih dunia buat mereka, kita wahai Umar sama Allah dikasih yang jauh lebih besar, yaitu akhirat. Ingetin terus diri, ingetin terus dirimu. Kalau lagi sakit, ya ampun, sakit bener ya, bilang, wahai diri nggak apa-apa, kita susah di dunia, kita sakit di dunia, di akhirat biar kita sehat. Kalau lagi dikasih kemiskinan, wahai diri nggak apa-apa, susah-susah di dunia, di akhirat biar kita dikasih gampang. Rumahnya sempit, wahai diri nggak apa-apa, di rumah di dunia rumahnya sempit, yang penting di akhirat kita punya tempat yang lapang. Di dunia tidak cukup dicinta oleh orang, bilangin wahai diri nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di akhirat nanti kita dicinta sama Allah, kita dicinta sama Nabi Muhammad.
anna lahumud dunya walanal akhirah. Buat mereka dunia, buat kita akhirat. Seharusnya malah kalau lagi dikasih kesenangan kita jadi mikir, ya Allah jangan sampai nih senangnya di dunia aja. Ya Allah takutnya di akhirat gak senang. Saya ingat satu kisah yang disampaikan oleh salah satu dari guru kami, Habib Ali Al-Jufri, tentang guru kita, guru kami Al-Habib Umar bin Hafid. Satu waktu Habib Ali mendampingi perjalanan Habib Umar di Salalah Oman, di negeri Oman, bulan Ramadan. Kata Habib Ali, malam itu kami baru pulang dari majelis, habisnya terawih, habisnya majelis, habisnya semua dah sama warga di tempat tersebut. Selesai jam 12 lewat. Di jalan tuh jam 1-an mau menuju ke hotel. Habis sebelumnya itu dari mulai sebelum asar tuh Habib Umar udah keluar majelis, kemudian buka bersama, kemudian ngimamin sholat isya, ngimamin tarawih dan seterusnya. Dia bilang di perjalanan jam 1-an malam menuju ke tempat menginap itu udah kelelahan semua tuh. Tiba-tiba di jalan, tengah jalan ada orang berhentikan mobil kami. Ada 2-3 orang berhentiin mobil. Tengah jalan dia pasang badan berhentiin mobil. Mau nggak mau supir kan berhenti. Ternyata orang itu, 3 orang tadi itu deketin supir. Mereka bilang kami mau ngomong sama Habib Umar. Akhirnya kata Habib Umar talu. Mereka pun ke arah Habib Umar. Terus mereka bilang, Bib tolong kita dong Bib. Kenapa kata Habib? Kami kepengen banget Habib bisa datang ke rumah kami. Keluarga kami udah siap-siap Bib, udah masak, udah siapin makanan. Kami minta ke panitia, tapi kami nggak dapat jadwal karena memang sudah sangat penuh. Bib boleh nggak ke rumah kami Bib buat sahur Bib? Habib Umar marhaba, marhaba, marhaba. Besoknya tuh udah pulang lagi Habib ke Yaman. Jadi Habib Umar bilang marhaba, marhaba. Silahkan kasih tahu alamatnya ke supir, nanti kami akan berangkat. Pulang dulu ke hotel, sekedaran refresh lah ya, kamar mandi ini apa gitu. Dia bilang nanti jam 2-an saya akan kembali berangkat ke sana. Udah. Akhirnya orang itu nyampein ke supir alamatnya, berangkat lagi mobil menuju ke penginapan. Waktu mobil bergerak menuju ke penginapan, kata Habib Ali Jufri, tiba-tiba saya dengar suara tangisan Habib Umar. Habib nangis. Dia bilang Habib nangis tuh sampai sesenggrukan. Habib nangis tuh sampai benar-benar yang saya nggak tega dengernya, saya nggak tega lihatnya. Saya bilang sama Habib Umar, Malik ya Habib, Maalaikum ya Habib. Bib nggak apa-apa Bib. Kalau Habib capek, Habib pengen istirahat, nanti kami akan teleponkan kepada panitia tadi itu Bib, biar nggak siapin makanan. Habib sangat lelah, Habib sangat capek, biar Habib pulang ke penginapan dan nggak usah datang ke tempat mereka. Habis Habib Umar agak tenang, berhenti nangis ya. Habib Umar bilang, saya bukan menangis karena itu. Terus kenapa Bib? Saya merasa malu sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu berdakwah sampai mengganjal perutnya dengan batu.
3 hari tidak makan. Kata saya berdakwah, tapi orang sampai memberhentikan mobil kami di jalan hanya untuk memberi saya makan. Dengan raut wajah semacam apa saya menghadap Nabi Muhammad. Saya ngerasa saya berdakwah, tapi saya malah dimanjakan sedemikian rupa sama Allah. Saya takut, saya malu, kata Habib Umar. Saya malu. Nabi Muhammad sampai diusir dari negerinya. Saya malah dipanggil-panggil dari berbagai macam negara. Saya malu ketemu Nabi Muhammad. Saya malu ketemu Nabi Muhammad. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi dalam setiap ketidakidealan hidup di dunia, ketika datang padamu, kok kayaknya hidup seret bener nih rezeki, atau ketika kamu ngerasa orang yang kamu cintai berpaling hati darimu, atau ketika sedang datang sakit, atau ditinggalkan orang yang kamu sayangi, apapun dari keadaan tidak ideal datang dalam kehidupanmu, sampaikan kepada hatimu, kita memang bukan hidup di dunia untuk dunia. Kita hidup di dunia untuk akhirat. Kita hidup di dunia bukan untuk dunia, kita hidup di dunia buat nyari akhirat. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, biar nanti di akhiratnya seneng, biar nanti di alam kuburnya seneng, biar nanti di dalam saat kita menghadap Nabi Muhammad kita senang. Enggak apa-apa susah-susah di dunia, enggak apa-apa. Yang penting kita pulang ke akhirat, kita bawa kesenangan. Maka saya sampaikan padamu saudariku sekalian, di dunia ini jangan tertarik sama dosa. Jangan sampai buat nyari dunia kamu menghalalkan segala cara. Jangan deh, jangan. Pengen bisa cepet-cepetan nikah, dapat orang kaya, kamu maunya pacaran sama dia. Jangan anak-anakku sayang, jangan sampai kamu bisa dapetin cintanya seseorang membuatmu kehilangan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah menentukan jalan buat kita. Annalahumud dunya walanal akhirah. Umar, buat mereka dunia, buat kita kesenangan akhirat. Jangan sampai kesenangan akhiratnya kelewat. Jangan sampai kesenangan akhiratnya luput darimu. Jangan sampai kesenangan akhiratnya tidak kamu dapatkan. Dek, kak, nak, dunia mah segini-gini aja. Dunia mah segini-gini aja. Yang gak segini-gini aja tuh akhirat. Yang senengnya banget, susahnya banget itu akhirat. Kalau dunia, Allah udah sampaikan, la yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Gak akan. Suami saya pelit banget, ya karena Allah tahu kamu kuat.
menghadapi kepelitan suamimu. Suami saya kalau ngomong kasar, karena Allah tahu kamu kuat untuk bisa bersabar menghadapinya. Jangan kemudian suami saya kasar, saya juga bisa. Enggak gitu, enggak gitu. Itu buat orang yang enggak nyari akhirat. Tapi buat kamu yang nyari akhirat, biarkan orang lain berbuat apapun. Jalan hidup saya jelas. Saya mau nyari surga. Saya mau nyari Nabi Muhammad. Saya mau nyari bahagia di akhirat. Saya mau nyari kebahagiaan nanti di dalam alam kubur. Guru saya Hubabah Nur, istri Al-Habib Umar bin Hafid. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya pernah mendampingi beliau di daerah sini sekitaran Jawa Barat ya. Ada majelis beliau seharian. Dari mulai pagi itu udah majelis sampai sore. Ketika sore itu beliau udah nyampe ke rumah orang yang mau ngadain majelis, tapi majelisnya baru mulai qoblal maghrib qoblal isya, antara maghrib sama isya, kayak baca ratib gitu, terus baru habis itu tausiah beliau gitu. Habis selesai sholat maghrib, Ubabah bilang sama saya, Halimah, tanyain dong mereka punya kamar enggak? Saya bilang ya pasti punya lah Ubabah, kenapa memangnya? Boleh minta disiapkan nak? Saya bilang marhaba Ubabah, marhaba. Saya pun sampaikan kepada panitia tentu atau Sohibul Bait menyiapkan kamar yang terbaik lah ya yang mereka punya. Kemudian saya sampaikan kepada beliau, beliau pun pergi ke kamar itu. Beliau bilang begini, Halimah, nanti kalau orang-orang mulai berdatangan, kamu pimpin dulu ya nak ya, baca ratib haddad, ratib attas, bacaan-bacaan yang lain. Saya mau tidur dulu, dari sejak kemarin saya belum tidur. Saya bilang marhaba, marhaba. Beliau pun kemudian naik ke atas tempat tidur, saya sempat pijit-pijit sebentar. Habis itu saya keluar, nggak lama orang-orang mulai berdatangan, saya pimpin ratib, saya pimpin beberapa bacaan. 1 jam kemudian dari Hubabah tidur itu, saya masuk ke kamar untuk membangunkan beliau. Ketika saya buka kamar, beliau sedang mengerjakan sholat sunnah. Sudah sedang mengerjakan sholat sunnah. Saya bilang sama beliau, Hubabah katanya mau tidur. Dia bilang sudah, alhamdulillah Halimah sudah. 2 hari tidurnya hanya beberapa menit saja. Beliau ada mantunya cerita. Dia bilang saya mendampingi Hubabah di Kalimantan. Perjalanan ini membuat saya kenal siapa ibu mertua saya. Dia bilang anak-anaknya waktu itu sedang ada tugas tempat yang lain, saya dampingin Hubabah untuk sebuah daerah di Kalimantan. Dia bilang hari itu sepanjang hari majelis sampai malam. Kita masuk ke kamar itu sudah hampir jam 12-an malam. Saya udah capek banget. Tapi saya kan gak enak juga, mau kamar mandi, mau ini, mau itu, ada umi mertua saya juga gitu kan. Jadi saya mau persilahkan beliau duluan. Kata beliau, kamar mandilah nak. Dia bilang, tidurlah, tidur. Saya masih ada hal yang saya mau kerjain, kamu tidur duluan aja. Dia bilang saya pun siap-siap kamar mandi, sikat gigi ini itu, habis itu saya tidur. Dia bilang saat saya tidur itu saya lihat Ubabah masuk kamar mandi, sepertinya berwudu dan bersiap-siap tidur.
Saya kebangun, saya liatin 2 jam sesudah saya tidur tadi, kamar udah mulai gelap, tapi saya liatin sebelah tempat tidur saya. Dia bilang, Hubabah belum ada di situ. Saya pun duduk, saya liatin. Ternyata beliau sedang sholat sunnah. Sedang sholat. Dia bilang berdiri lama, bener nggak ruku-ruku. Sampai saya ngantuk, saya ketiduran lagi. Dia bilang saya bangun lagi. Jam 12-an, jam 2-an malam. Saya liatin beliau belum ada di samping juga. Beliau lagi tengadah, tangannya lagi doa di atas sejadahnya. Dia bilang saya tidur lagi. Saya kemudian beliau bangunkan. Nak, sholat subuh yuk, sholat subuh. Sebelah tempat tidur saya masih rapi. Beliau belum juga tidur. Dia bilang kami pun sholat berjamaah subuh. Habis itu beliau baca zikiran-zikiran sampai isyraq. Habis isyraq beliau sholat isyraq. Sholat datang waktu duha, beliau sholat duha. Gak lama Sohibul Bait ketuk pintu, masuk sarapan-sarapan, beliau pun sarapan. Gak lama kemudian habis sarapan Sohibul Bait ngasih tahu, Hubabah sebentar lagi mobil jemputannya datang buat majelis. Hubabah bilang marhaba, saya akan segera mandi dan bersiap-siap. Hamba Allah, hamba Allah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, beliau pernah bilang, waktu anak-anaknya, mantu-mantunya pada ngeluh, ya ampun di Indonesia nih capek banget ya. Kata Hubabah, iya emang capek banget di Indonesia. Terus beliau bilang gini, tapi saya di Tarim juga capek, tapi saya di mana-mana juga capek. Dan mereka tahu itu kebenarannya. Saya tahu kebenaran ucapan beliau. Beliau tuh tiap hari-harinya jamu tamu, masak buat ratusan orang. Beliau masak sendiri di dapur, dibantu orang-orang, tapi beliau yang masak. Beliau ngajar, beliau ngurusin orang, beliau datengin orang sakit, beliau takziah, beliau datang ke Daruz Zahra, beliau memberikan kajian. Capek sekali hidupnya teman-teman. Beliau bilang kepada anak mantunya yang waktu itu cerita sama saya, Hubabah bilang, iya nih di Indonesia capek, tapi saya di Tarim juga capek, tapi saya di mana-mana juga memang capek. Kata beliau, nggak apa-apalah capek-capek di dunia, tar aja sekalian istirahatnya di kuburan. Nggak apa-apalah capek-capek di dunia, istirahatnya ntar sekalian di kuburan. Temen saya yang cerita, dia bilang baru itu saya dengar ada orang ngelihat kuburan kayak orang ngelihat nanti malam. Kayak kita bilang nggak apa-apa deh hari ini capek-capek, ntar malam kita istirahat. Hubabah kayak begitu terhadap kuburan. Kata beliau nggak apa-apa, sekalian capek di dunia nggak apa-apa. Ntar kita istirahat sekalian di kuburan. Yang kayak beginian bisa dipastikan kayak apa indah kuburnya nanti. Dan untukmu para kaum rebahan, bayangkan seperti apa kuburmu nanti. Untukku ahli ngunyah yang kerjaannya tidur, makan, sholat seadanya, baca Quran kalau sempat, baca dzikir kalau ada waktu. Sementara hari-hari kita scroll Shopee gak habis-habis. Kebayang kiranya kayak apa kuburmu nanti.
Saudariku sekalian yang saya muliakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih baik, jauh lebih indah daripada dunia. Yuk belajar. Yuk terus belajar. Jangan kejar dunia sampai segitunya. Jangan kejar cinta manusia sampai segitunya. Jangan kejar jabatan sampai segitunya. Jangan kejar apapun yang ujungnya nggak kamu bawa di saat kamu mati sampai segitunya. Berulang kali kusampaikan padamu, apapun yang tidak akan kamu bawa mati, jangan pernah bela mati-matian. Umi saya udah meninggal bulan November tahun lalu. Nanti tanggal 2 November kalender hijriahnya pas 1 tahun. Saudariku yang saya muliakan, sepertinya umi saya di kuburan senang. Saya rasa, saya husnudzon pada Allah, beliau di kuburnya bahagia. Bukan hanya karena anak-anaknya yang selalu memberikan hadiah-hadiah indah untuk beliau, dari bacaan dan juga dari kiriman-kiriman ya seperti yang sekarang kita sedang lakukan. Bukan hanya itu, akan tetapi karena saya rasa umi saya waktu hidup di dunia ibadahnya banyak, jaga dirinya juga luar biasa. Umi saya pinter jaga lisan. Kawan-kawannya bilang sepanjang bersama dengan Umi nggak pernah dengar hal-hal yang nggak enak dari mulut Umi saya. Iya emang benar. Kami anak-anaknya, saya salah satunya, nggak pernah dengar Umi saya ngomong yang nggak bagus. Gak pernah dengar umi saya ngomong sesuatu yang nyakitin hati saya misalnya. Gak pernah. Kalau saya bilang umi saya, Mi maafin nih Mi, umi saya bilang sama Nok, maafin umi juga ya Nok. Masya Allah. Saya bilang Mi, umi gak punya dosa sama anaknya. Tuh umi bilang, siapa bilang Nok, Mi banyak dosa sama kamu, maafin umi ya Nok. Seorang yang hidup dengan segala kesederhanaan tapi nggak sederhana ibadahnya. Umi saya jarang tidur malam, tidurnya bentar. Kalau saya lagi nginep di Indramayu gitu, Umi tuh awal tidurnya jam 9 gitu udah tidur. Nanti tuh jam 11, setengah 12 saya udah dengerin suara di dapur. Umi saya udah mulai bikin kopi, kadang makan gitu jam segitu. Habis itu beliau mulai tuh baca Quran, ntar beliau sholat gitu aja. Sampai 2 tahun sebelum beliau meninggal, beliau sakit. Saya bilang sama umi saya, Mi kayaknya umi perlu berobat gitu. Kata umi saya, kayak umi gak terlalu perlu berobat Nok, tapi umi tuh kepengen banget umi bisa, mata umi biar jelas gitu. Kata umi susah sekarang umi mau baca Quran karena gak jelas matanya. Saya bilang yuk Mi kita operasi. Susah mau bujukin umi saya buat mau operasi katarak waktu itu mata beliau. Tapi selalu aja saya sampaikan, Mi kalau umi matanya jelas umi bisa baca Quran. Emang iya?
Kayak nggak terlalu banyak hal yang beliau pengen lihat, tapi beliau susah, matanya nggak jelas karena nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca kitab maulid gitu. Umi saya susah. Sampai akhirnya oleh saudari-saudari saya, ada adik saya, ada abang saya tuh, sampai kita suka bawa orang-orang yang udah operasi katarak. Terus umi saya nanyain gitu, oh udah operasi? Iya Mi, udah operasi Mi. Sebentar kok Mi operasinya, Umi operasi aja. Umi pertanyaannya selalu satu aja, abisnya operasi matanya bisa pakai buat baca Quran? Bisa Mi, alhamdulillah. Oh. Sampai satu hari ada orang tanyain sama umi, abisnya operasi bisa baca Quran matanya? Dia bilang, saya nggak bisa baca Quran Mi. Lah kenapa? Emang nggak bisa Mi baca Quran? Gak pernah belajar dulunya Mi, katanya gitu. Umi saya bilang begini nih, lah ngapain operasi? Ngapain dioperasi kalau nggak buat baca Quran? Masya Allah. Akhirnya umi mau tuh operasi hanya untuk biar bisa baca Quran. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, melihat keadaan umi saya yang kayak begitu, demenannya sholat berjamaah, gak tinggal. Kalau udah selesai nih sholat berjamaah di masjid depan rumah, terus dia pulang, terus saya bilang, Mi, umi udah sholat? Udah. Waduh, saya mau sholat lagi Mi. Sama siapa ya Mi? Saya mau sholat, saya bilang. Kata umi, ya udah mau umi aja, sholat lagi. Kadang-kadang saya udah ada makmum atau udah ada orang barengin saya sholat, tetap umi ikutan lagi sholat lagi. Saya bilang, umi nih senengannya mau sholat luar biasa, seneng banget mau sholat. Kita semua tahu itu, kami anak-anaknya tahu itu. Senengannya sholat berjamaah, senengannya baca maulid. Ini ibu-ibu di Indramayu tahulah. Senengnya baca maulid, senengnya dengar tentang Nabi Muhammad, punya cinta yang besar kepada Nabi Muhammad. Beberapa bulan sebelum beliau meninggal dunia, sering sekali bilang pada kakak-kakak saya nih, umi kangen sama Nabi Muhammad, umi kangen nok sama Nabi Muhammad. Kakak saya bilang, Mi, kangen sama Nabi Muhammad kan gak harus meninggal Mi. Mi senyum-senyum aja. Kayaknya tuh kalau hidup sih kangen sama Nabi Muhammad gak enak, gak bisa ketemu lama gitu kan. Semoga umi sekarang udah ketemu sama Nabi Muhammad. Seseorang yang sangat beliau rindukan dalam hidupnya. Dunia itu cuma segitu-gitu aja teman-teman. Kita mesti mikirin nanti kita kalau masuk kuburan gimana keadaan kita. Kita mesti mikirin nanti di akhirat gimana keadaan kita. Ayolah, di sisa hidup kita nih, dah pengen jadi perempuan bener aja. Dah, mau kejar Allah, kejar Rasulullah, kejar surga sebisa kita insya Allah. Selebihnya terhadap segala macam ujian dalam kehidupan, dah sabar-sabar aja. Dunia memang tidak pernah ideal buat siapapun. Nggak apa-apa, nggak seneng-seneng amat di dunia. Kita mau seneng di akhirat. Kita mau seneng ketemu Nabi Muhammad. Kita mau seneng nyium wanginya Nabi Muhammad. Insya Allah. Kita mau seneng dengar suara Nabi Muhammad. Insya Allah. Kita mau seneng bisa salaman sama Nabi Muhammad insya Allah.
Kita mau senang ada dalam rombongan Nabi Muhammad, insya Allah. Kita mau lihat pas Nabi Muhammad bawa bendera, pegang kunci surga yang diceritakan sama Nabi Muhammad. Waliwaul hamd biyadi, bendera, namanya bendera pujian, aku yang pegang. Aku yang pegang. Di belakangku para nabi, nabinya Allah. Di belakang mereka para wali, walinya Allah. Semoga kita ada di belakang-belakang mereka itu, insya Allah. Kita mau lihat saat Nabi Muhammad buka pintu surga. Kita mau ada di sana, insya Allah. Udah gak apa-apa teman-teman, dunia masih gini-gini aja gak apa-apa, susah-susah dikit gak apa-apa, sakit-sakit dikit gak apa-apa, ditinggalin orang gak apa-apa, gak dikenalin orang gak apa-apa, gak diperhatiin sama orang gak apa-apa. Kita mau seneng di akhirat, insya Allah. Insya Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah tutupi aib-aib kita. Semoga sesudah hari ini hanya jalan taat yang kita tempuh, insya Allah. Semoga nanti di akhirat kita bisa ketemu orang-orang yang kita cintai. Semoga dari sejak dalam alam kubur kita bisa ketemu sama orang-orang yang kita cintai. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti sesudah masa di dunia ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita mau